Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Katili dengan NIM 15142088. Saya mahasiswa dari kelas 3C PGSD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi. Nah, yang pertama yaitu pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi. Sedangkan grafi yang artinya deskripsi atau gambaran. Jadi, secara etimologi, geografi dapat diartikan sebagai gambaran muka bumi. Dalam perkembangannya, objek ilmu geografi terbagi atas dua. Yang pertama, objek material, dan yang kedua yaitu objek formal. Objek material merupakan fenomena geosfer. Geo yang berarti bumi, sedangkan sfer yang berarti lapisan. Yang menjadi materi geografi berupa yang pertama, atmosfer. Atmos yang berarti udara merupakan lapisan-lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi kita ini. Yang kedua yaitu hidrosfer. Hidros yang berarti air merupakan lapisan-lapisan air yang berada di daratan maupun di lautan. Ketiga yaitu litosfer. Litos yang berarti batuan merupakan lapisan kulit bumi terluar dalam lapisan-lapisan vertikal bumi. Yang keempat yaitu biosfer. Bios yang berarti makhluk hidup merupakan lapisan yang berhubungan dengan keberadaan hewan dan tumbuhan. Yang kelima yaitu antroposfer. Antropos yang berarti manusia merupakan lapisan yang membahas fenomena manusia. Dalam kajian geografi ortodok, objek material atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer dikelompokkan dalam aspek fisik, sedangkan kajian antroposfer dikelompokkan dalam aspek sosial. Yang kedua yaitu objek formal, merupakan pandangan dan pendekatan di dalam pengkajian objek material geosfer. Selanjutnya yaitu definisi geografi menurut para ahli. Yang pertama yaitu seorang ahli astronomi dan matematika, Claudius Ptolemeus, yang mendefinisikan geografi adalah suatu penyajian melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Yang kedua yaitu seorang geograf filsuf, Immanuel Kant. Menurut Kant, ilmu geografi sangat dekat dengan ilmu filsafat, sehingga Kant tertarik pada geografi. Menurutnya, geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau segala-segala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu menurut Lobeck, geografi adalah ilmu tentang hubungan-hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu menurut Preston E. James, di mana geografi merupakan induk dari seluruh ilmu pengetahuan atau mother of all science. Yang kelima yaitu menurut Carl Ritter, geografi merupakan studi mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Lingkup studi dari ilmu pengetahuan geografi ini mencakup bermacam-macam fenomena yang ada dan terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup studi geografi. Yang pertama, keanekaragaman sumber daya alam. Yang kedua, gejala-gejala alam seperti tanah, air, udara, matahari, tumbuhan, hewan yang semuanya berkaitan dengan kehidupan manusia.
Yang ketiga, mengkaji kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, masyarakat, negara yang berkaitan dengan gejala keruangan dan kewilayahan. Selanjutnya yaitu konsep-konsep esensial geografi. Konsep adalah pemahaman dari hasil kesimpulan atau hasil pengamatan yang diperoleh dari sekumpulan data yang mempunyai kesamaan ciri-ciri. Konsep-konsep esensial geografi terbagi atas 10. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Penentuan lokasi absolut di muka bumi dipakai sistem koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati bersama dan derajatnya dihitung dari garis ekuator untuk garis lintang dan garis meridian yang melalui kota Greenwich meridian 0 untuk garis bujur. Yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak lurus adalah jarak yang diukur lurus dari satu titik ke titik yang lain. Jarak tempuh adalah jarak yang dikaitkan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun besarnya satuan biaya angkut. Yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Keterjangkauan tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih dari kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Yang keempat yaitu konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik fenomena alami maupun sosial budaya. Yang kelima yaitu konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil dari pengangkatan maupun penurunan wilayah secara geologi yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi sehingga ada yang berbentuk pulau-pulau daratan luas yang berpegunungan dengan lereng-lereng tererosi, lembah-lembah dan dataran aluvialnya. Yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit, yang paling menguntungkan baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang ketujuh yaitu konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Yang kedelapan yaitu konsep interaksi, di mana interaksi merupakan peristiwa paling mempengaruhi daya-daya objek atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat menggambarkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan apa yang ada di tempat lain. Yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi areal atau perbedaan keruangan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah yang mempunyai corak individualitas tersendiri sebagai suatu region yang berbeda antara tempat atau wilayah. Yang terakhir yaitu konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu pendekatan geografi. Dalam geografi modern yang dikenal dengan geografi terpadu digunakan 3 pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut yaitu analisis keruangan,
kelingkungan atau ekologi, dan kompleks wilayah. Yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan, merupakan ciri khas ilmu geografi. Analisis dalam sudut pandang keruangan ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu pendekatan topik, yang kedua pendekatan aktivitas manusia, dan yang terakhir yaitu pendekatan regional. Yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan yang berhubungan erat dengan pola hubungan aktivitas manusia terhadap alam beserta dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks kewilayahan, merupakan pendekatan yang spesifik dan menekankan adanya hubungan antar wilayah. Contohnya, perdagangan antara negara timbul karena perbedaan kebutuhan antar negara dan komoditas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip persebaran atau distribusi, menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Prinsip ini bisa digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar fenomena secara menyeluruh. Prinsip persebaran ini juga dipakai untuk memperkirakan keadaan mendatang. Contoh dari prinsip persebaran adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran penduduk transmigrasi di Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip interrelasi, di mana hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografis yang lain di dalam suatu ruangan. Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena ruang. Prinsip ini dapat dipakai untuk mengurai hubungan antara gejala dalam satu ruang yang saling mempengaruhi. Yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contoh dari prinsip deskripsi adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan timur tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Yang keempat yaitu prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Contoh penggunaan prinsip ini misalnya untuk mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Selanjutnya yaitu aspek geografi. Ada 2 aspek utama yang dipelajari dalam geografi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama merupakan aspek fisik. Aspek fisik merupakan fenomena geosfer yang berhubungan dengan keadaan alamiah, keadaan bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan dan hewan, dan lainnya. Yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosial merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya yaitu penggolongan ilmu geografi berdasarkan aspek kajiannya, terbagi atas 3. Yang pertama, geografi fisik. Geografi fisik merupakan cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, dan udara dengan segala prosesnya. Yang kedua yaitu geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Yang ketiga yaitu geografi regional. Geografi regional merupakan studi suatu bagian atau semua bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan atau suatu wilayah. Itulah penjelasan dari saya. Saya dapat menyimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sebuah wilayah dan interaksi yang ada dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Ilmu geografi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai lokasi serta perbedaan dan persamaan keruangan dengan berbagai fenomena fisik manusia yang ada di permukaan bumi. Salah satu hal yang dipelajari dalam ilmu geografi adalah mengenai pulau dan benua, yang membuat pulau serta benua punya bentuk yang saat ini bisa kita lihat di peta dunia maupun di globe. Ilmu geografi bisa membantu kita dalam menjelaskan mengenai berbagai kejadian yang ada di muka bumi. Ilmu geografis juga membantu kita dalam memahami bumi secara lebih dalam. Ilmu geografis ini terbagi menjadi 2, yaitu ilmu geografis fisik dan ilmu geografis manusia. Ilmu geografi fisik mempelajari mengenai berbagai hal yang ada di dalam dan permukaan bumi, seperti tanah, hewan, sungai, laut, tumbuhan, cuaca, dan berbagai objek alam lainnya. Sedangkan ilmu geografi manusia membantu menjelaskan mengenai dampak manusia pada permukaan bumi dan sebaliknya dari berbagai aspek seperti ekonomi dan budaya. Awal mula ilmu geografi ternyata sudah berlangsung sejak lama, diperkirakan sejak 2400 tahun yang lalu. Masyarakat di Yunani kuno sudah mulai berpikir dan penasaran mengenai berbagai hal yang ada di bumi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan geografis juga semakin berkembang. Ilmu geografis ini juga membantu diciptakannya peta dunia, yang kemudian membuat adanya berbagai penjelajahan ke berbagai sudut bumi. Akhirnya, hal ini memengaruhi keadaan ekonomi dan budaya pada suatu daerah. Caranya adalah dengan masyarakat dari wilayah yang lain datang ke suatu wilayah untuk berdagang dan menyebarkan budayanya ke wilayah itu. Itulah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.